Ini baru 1 hari semenjak Andrea menikah dengan Tuan Muda Artadov, lihatlah. Rasanya sudah sangat sepi dan sunyi, ujar Mami ketika selesai menata beberapa makanan di atas meja makan. Dedi hanya berdehem pelan. Baguslah. Setidaknya dia menjauh dari pria itu, pria yang katanya kekasih itu. Aku benar-benar tidak setuju kalau Andrea bersama dengannya. Raeli yang membantu maminya menata makanan, menoleh ke arah Dedi, ketika pria itu membahas tentang mantan kekasih kakaknya yang tak lain adalah Kak Rio. Kekasihnya saat ini. Hubungan antara Raeli dan kedua orang tuanya memang tidak begitu dekat. Namun Raeli yakin, ketika Andrea sudah pergi dari rumah ini, maka nona muda di rumah ini hanya Raeli seorang. Sebenarnya aku khawatir dengan kondisi kakak. Menikah secepat ini bahkan menggantikanku. Mami, Dedi, seharusnya bukan kakak yang menikah dengan tuan muda itu, ucap Raeli seraya menunduk lesu. Mami yang memang duduk di samping Raeli, memberikan wanita itu pelukan hangat dan menepuk-nepuk punggungnya lembut. Tidak usah khawatir, Mami yakin. Andrea pasti bahagia dengan pernikahannya, balas Mami. Dedi juga tidak berkomentar. Karena memang sepertinya Dedi lebih memilih melihat putrinya menikah dengan pria seperti James Artadov daripada menikah dengan anak keluarga Hilton. Meski begitu kenyataan akan Dedi tidak menyukai keluarga Hilton, sepertinya tidak diketahui oleh Raeli. Dia bahkan dengan sukarela menjadi kekasih hati Rio yang memang sudah dia kenal lebih dulu. Kini kita hanya memiliki satu putri, jangan cepat-cepat mengenalkan pacarmu pada kami ya nak. Mami belum siap kalau diminta melepas putri yang satunya lagi, ucap Mami dengan nada dan ekspresi yang melankolis. Rasanya hari ini akan menjadi hari yang begitu membahagiakan. Tidak ada lagi cemburu ketika melihat kasih sayang dari kedua orang tuanya terbagi. Raeli tidak peduli apa saja yang mungkin terjadi pada kakaknya. Karena sekarang dialah nona di rumah ini. Sementara itu di sebuah mansion modern yang terlihat minimalis namun kaya akan arsitektur indah di dalamnya. Pagi ini terasa begitu hambar ketika Andrea mulai membuka mata. Pertama, dia merasa kamar ini masih gelap. Bahkan ketika fajar menyingsing dan semakin terik. Kedua, Andrea terbangun dalam kesendirian, memancing penasaran kemanakah pria yang berstatus suaminya itu pergi. Ketiga, tidak ada yang membangunkannya dan sekarang Andrea kesiangan. Andrea selalu mengatur jam tidurnya dan akan bangun sebelum matahari semakin terik. Andrea dengan cepat bangkit dan berlari menuju kamar mandi. Tidak peduli kemana pria itu pergi dari semalam. Nyonya, Anda sudah bangun? Pelayan yang terlihat tua baya menyapa Andrea dengan hangat. Meski masih kesal karena Andrea bangun kesiangan. Pagi, jawab Andrea. Begitu pelayan tersebut berbalik, Andrea hendak bertanya. Namun urung ketika melihat James ditemani Kelvin datang. Andrea baru sadar kalau sekarang James melangkah tanpa dipapa oleh Kelvin, melainkan bermodalkan tongkat yang membantunya meraba apa saja yang mungkin sedang menghalangi jalannya. Pakaian James terlihat santai meski mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Namun tatanan rambutnya yang sedikit berantakan, menandakan dia baru saja selesai mandi. Pagi, sapa Andrea. Andrea tidak mendapat jawaban apapun, selain pelayan menyajikan hidangan untuk sarapan pagi. Apa biasanya kediaman ini selalu sarapan pukul 9 pagi? Tanya Andrea tiba-tiba. Dia melirik James yang tampak tidak menggubris ucapan Andrea. Rasanya Andrea ingin terenggelam saja ke laut. Kalau pertanyaannya tadi tidak ada yang menjawab. Krik. Begitulah Andrea dihadapkan situasi memalukan sekarang. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menjawab. Ekem. Mendadak tubuh Andrea mematung ketika mendengar deheman dari James. Ludahnya bahkan enggan untuk masuk ke dalam tenggorokan. Aku benci ada yang berisik ketika makan. Andrea terdiam dengan raut wajah tak enak hati. Dia sejenak melirik Kelvin dan pria itu memberikan balasan dengan sebuah gelengan kecil. Ah, maaf kalau begitu.
Aku kan tidak tahu, aku baru di sini. Kelvin dan pelayan di hadapannya saling pandang. Mereka menatap takut ke arah tuan mereka. Namun sepertinya tuan mereka tidak mengatakan apapun. Maaf sekali lagi. Diamlah. Andrea menyengir lebar kemudian melanjutkan sarapannya. Dia sudah membulatkan tekad untuk menjauh dari pria itu sejenak. Menyiapkan mental lebih kuat lagi sebelum dihempaskan berkali-kali. Setelah sarapan pagi itu selesai, Andrea segera mendekat ke arah James. Hendak membantu pria itu untuk berdiri menemukan tongkatnya, namun lagi-lagi penolakan yang Andrea dapatkan. Jangan sentuh aku. Andrea lemas seketika. Tunggu dulu. Ada hal yang ingin aku sampaikan. Katakanlah. Apa setelah kita menikah, aku masih bisa bekerja? Andrea harap-harap cemas menanti jawaban apa yang akan dikeluarkan oleh pria itu. Meski tatapannya selalu mengarah ke tempat lain, namun tetap saja rasanya Andrea gelisah. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Pada akhirnya Andrea pergi ke kantor, di saat dia harusnya sedang berbulan madu. Tapi jika diingat suaminya seperti James yang dingin dan pemarah, rasanya Andrea lebih suka berada di kantor. Kedatangan Andrea memancing rasa penasaran Riley. Karena dia menyapa Andrea saat wanita itu hendak kembali ke ruangannya. Bagaimana kabar kakak? Seharusnya kakak tidak masuk hari ini kan? Tanya Riley yang langsung berhambur memeluk Andrea. Baru sehari tapi Daddy dan Mami sudah merindukan kakak. Andrea hanya diam tak bergeming, perlahan dia melepaskan pelukan Riley dan menjauh darinya sesegera mungkin. Kabarku baik, tidak ada yang berubah banyak. Hanya tidak tinggal dengan Daddy dan Mami, lagi pula Daddy dan Mami pasti akan pergi ke luar negeri lagi. Jadi tidak ada bedanya. Riley menatap curiga ke arah kakaknya. Entah apa yang mungkin sedang Andrea pikirkan. Rasanya Andrea sengaja menjauh dari Riley. Aku harus pergi ke ruangan dan mengerjakan tugas dari Bu Bele. Kalau kamu lupa. Maaf kak. Maaf kalau aku mengganggu. Bukan mengganggu, tapi ada hal yang harus dikerjakan dengan segera. Riley dengan cepat memasang ekspresi wajah sendu yang terlihat butuh dikasihani. Karena setelah Andrea pergi, seorang wanita datang mendekati Riley. Kamu kenapa sih menyapa wanita itu? Ujarnya kesal. Biarkan saja Violet, ini memang karena kesalahanku dari awal. Aku tidak memperhatikan kakakku dengan baik. Jangan terlalu baik jadi orang. Apalagi balasannya seperti tadi. Aku yang melihatnya saja tidak akan tahan. Riley dengan cepat menarik Violet untuk pergi dari sana. Sebelum semua orang melihat bagaimana Violet mengomelinya. Sementara itu di dalam ruangan sana, Andrea sedang meringkuk dengan meletakkan kepalanya di atas meja. Masih memikirkan kejadian pagi tadi, di mana James benar-benar memberikan batasan setiap ada orang yang hendak mendekatinya. Sepertinya ada yang sedang pusing. Andrea menengok sejenak kemudian menghela nafas. Iya, aku sedang pusing. Jadi tolong jangan berikan aku pekerjaan yang banyak. Kasihanilah ketuamu ini. Maaf, bukan aku yang memiliki wewenang untuk tidak memberikan pekerjaan untukmu. Tahu sendiri kan, maksudku apa? Andrea mengangguk dengan lemah. Kalau begitu Mona, aku minta kamu menjadi ketua sehari. Oh tentu saja aku tidak setuju. Ujar wanita dengan rambut pendek berwarna pirang tersebut. Kalau Mona yang menjadi ketua menggantikanmu, aku akan menolaknya dengan keras. Tambahnya, wanita bernama Soya itu memang selalu ribut dengan Mona. Seakan-akan mereka tidak memiliki pendapat yang sama terhadap suatu hal. Baiklah, terserah kamu saja. Dasar kekanakan. Apa katamu? Hendrik si bungsu hanya bisa menatap ketuanya dengan pasrah. Karena kedua betina ini sepertinya ribut lagi. Saat jam istirahat, mereka memutuskan untuk memesan makanan dan meminta tolong kepada Mona untuk mengambilnya, sekalian Mona pergi ke kamar kecil. Mona tidak sendiri, karena ada Hendrik menemaninya.
Ketika turun ke lantai 1, Mona bisa melihat pria yang dulu pernah dikenalkan oleh Andrea sebagai kekasihnya. Tunggu dulu Hendrik. Hendrik segera menghentikan langkahnya seraya menenteng 2 kantong plastik pesanan atasannya. Ada apa Bu Mon? Diem. Setelah memastikan dengan cermat, barulah Mona mengajak Hendrik untuk pergi dari sana sesegera mungkin, lebih tepatnya sebelum ketahuan. Sekembalinya dari mengambil pesanan, Mona dengan heboh mendekati Andrea yang sedang termenung dengan pikirannya sendiri. Andrea, tadi di bawah aku melihat kekasihmu. Andrea melirik dengan malas. Kekasih siapa maksudmu? Balasnya. Kekasihmu, pria itu. Dia yang ada di wallpaper handphonemu. Oh, apa yang dia lakukan di sini? Dia berpelukan dengan anak divisi 3. Kalau tidak salah namanya. Soya, apa kamu ingat nama anak yang berbicara buruk tentang ketua kita satu ini? Tanya Mona pada Soya yang sedang sibuk mengurus perutnya. Ah, si songong itu. Namanya Riley. Betul, dia memeluk kekasihmu. Aku bahkan memotretnya. Mona memberikan ponsel canggihnya kepada Andrea. Namun wanita itu sepertinya enggan untuk sekedar tahu. Biarkan sajalah, toh juga aku dengan dia sudah putus. Apa? Andrea tidak menceritakan tentang pernikahannya kepada rekan kerjanya. Meski Andrea tahu, tidak baik menyimpan kebohongan ini terus-menerus, tapi mau bagaimana lagi? Miss Belle memanggil Anda untuk datang ke ruangan. Andrea menghela nafas, entah apa yang salah. Yang jelas Andrea benar-benar muak kalau harus mengulang revisi hal yang sama berkali-kali. Kasihan sekali Nona Andrea. Pasti dia akan menjadi bual-bualan Miss Belle. Mona melirik Hendrik dengan kekehan. Sepertinya karena Hendrik anak baru, dia jadi berpikir polos dan lugu tentang ketua tim mereka. Soya juga ikut menatap Hendrik dengan remeh. Seolah-olah perkataannya hanya gurauan semata. Kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Kamu akan tahu kalau pergi melihatnya secara langsung. Sepertinya, Nona Andrea belum menunjukkan batang aslinya di depanmu, sahut Soya. Sudahlah Soya. Untuk apa kamu menakut-nakuti anak kecil? Dia bisa syok melihat kucing mendadak berubah menjadi harimau gila. Hendrik yang tidak paham dengan situasi ini, mencoba mencerna ucapan kedua seniornya. Tapi yang Hendrik dapatkan hanya rasa penasaran. Tapi kasihan juga kalau kita mempermainkan Hendrik seperti ini. Mona mengangguk setuju. Kamu benar. Untuk itu, bukankah seharusnya kita bawa Hendrik ke sana? Soya mengendikan bahunya acuh. Kamu saja. Aku tidak mau. Kalau Miss Belle menyuruh Nona Andrea merevisi. Berarti kerjaan menumpuk sedang menantiku, bukan? Mona menatap wanita yang rambutnya berbalut bandana berwarna krim itu dengan kesal. Dia kemudian menarik Hendrik untuk ikut dengannya. Kita mau kemana? Ke ruangan Miss Belle. Hendrik awalnya takut ketika Mona mengajaknya untuk pergi ke ruangan Miss Belle. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut miliknya. Ketika sampai di depan ruangan Miss Belle, Mona menyuruh Hendrik untuk menunduk dan menutup mulutnya ketika Mona memberikan isyarat telunjuk di depan bibir. Ada apa? Hus. Hendrik awalnya tidak mendengar apapun. Namun mendadak tubuhnya mematung. Rasanya ludah Hendrik tercekat di bagian tenggorokan dan tidak mau turun. Omong kosong. Revisi ini Anda menyuruh saya mengerjakannya karena sengaja kan? Menambah pekerjaan saja. Anda pikir saya tidak tahu kalau Anda mau menurunkan jabatan saya kan? Tenang dulu. Bodoh amat. Saya tidak peduli. Anda sebagai atasan hanya menyalahgunakan kekuasaan. Cek. Saya disuruh revisi hal yang sama berulang kali, Anda pikir hanya Anda yang sibuk di sini. Dengarkan saya dulu Nona. Tidak mau. Kamu mau saya laporkan ke atasan? Silahkan, tapi saya tidak mungkin ingin rugi sendiri setelah dilaporkan oleh Anda, bukan begitu Miss Belle? Hendrik dan Mona saling tatap. Kemudian Mona menepuk pelan bahu Hendrik,
meminta agar Hendrik suatu saat tidak terkejut kalau Nona Andrea tiba-tiba meledak. Sekembalinya Andrea dari ruangan Miss Belle, mata Hendrik tidak pernah lepas menatap Andrea. Lebih tepatnya karena dia penasaran, dan baru mengetahui bahwa Andrea itu memang benar-benar menyeramkan. Hendrik, salin dokumen yang kemarin. Kirimkan ke alamat surel saya, Tita Andrea yang membuat Hendrik tersentak. Hohoho. Sepertinya si bungsu kita sudah mulai ketakutan ketika berhadapan dengan ibu ketua kita, celetuk Soya. Hal itu menarik perhatian Andrea dan kini menatap Hendrik. Kamu takut sama saya? Glek. Ludah di tenggorokannya enggan untuk turun. Masih bertanya-tanya apakah bisa turun. Tatapan Andrea memang tidak menajam, suaranya juga tidak selantang yang tadi. Hanya saja, Hendrik masih mengingat jelas bagaimana kata-kata mengintimidasi dilayangkan oleh Andrea. Bukan takut, dia hanya terkejut. Tahu sendiri ketua kita ini bisa beradaptasi dengan baik, bahkan mirip dengan Bunglon. Sifatnya suka berubah-ubah dan tidak pernah bisa ditebak. Ah, itu tidak benar. Kalau kita tidak salah, untuk apa kita menunduk dan meminta maaf, bantah Andrea. Terserah ketua kita yang satu ini saja. Andrea berharap waktunya di kantor berjalan begitu lama. Karena rasanya masih terlalu asing menganggap rumah James Artadov sebagai rumahnya. Di saat pria itu bahkan tidak menerima dirinya dengan baik. Akhirnya, waktu pulang yang ditunggu-tunggu tiba juga. Sahut pria yang kini meregangkan tubuhnya setelah seharian berada di depan komputer. Anda tidak pulang, ketua? Tanya Soya begitu melihat Andrea yang masih betah di tempatnya. Tidak, duluan saja. Mona melirik sekilas. Anda tidak mau minum bersama sebelum pulang? Yah, memang mengajak Andrea mabuk bersama adalah pilihan yang cukup salah. Apalagi sekarang Andrea meracau tidak jelas mengatakan sesuatu yang membingungkan. Dia, wanita itu mau membunuhku. Mona terkejut bukan main, apalagi saat ini Monalah yang bersama dengan Andrea. Tatapan pengunjung sepertinya salah paham dengan ucapan Andrea. Dia rekanku, aku tidak mungkin membunuhnya. Dia sedang mabuk, tolong maklumi saja, ucap Mona dengan ekspresi tegang. Andrea, sepertinya saya harus mengantar kamu pulang. Ah, pulang ya. Rumahku bukanlah rumahku. Hehehe. Dia tampan, tapi kelakuannya kulkas busuk. Mona menghela nafas gusar. Dia hendak membawa Andrea pulang. Namun tiba-tiba seorang pria mengenakan jas berwarna hitam dengan dasi merah bermotif garis, berdiri di hadapannya. Permisi, saya adalah asisten Nyonya. Biarkan saya yang membawa Nyonya kembali ke rumah. Mona menganga terkejut, tidak menyangka kalau ketuanya punya asisten pribadi yang tampan. Andrea merasa kepalanya berdenyut. Matanya berusaha memfokuskan jendela yang kini terbuka. Tanpa sadar Andrea bersendawa keras dan menyentuh bagian perutnya. Ah, mual. Andrea bergegas bangkit dari tempatnya kemudian memuntahkan isi perutnya. Benar-benar kemarin Andrea sudah minum banyak. Tapi tunggu. Andrea berbalik untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Tampaknya sekarang Andrea sedang berada di rumah pria itu. Tok. Nyonya, Anda sudah bangun. Ah, iya. Saya sudah bangun, lanjutnya setengah berteriak dari dalam ruangan. Tuan muda sudah sarapan lebih dulu. Tidak masalah. Pergilah. Andrea tidak mau kebiasaan buruknya setelah mabuk, malah diketahui oleh keluarga terpandang seperti Artadov, yang rumornya punya harta melimpah dan tidak akan habis sampai 10 turunan. Benar-benar sangat kaya, lebih tinggi dari keluarga Celestine dan Andrea baru tahu itu kemarin, setelah secara tidak sengaja mencari tahu melalui Baidu. Andrea mandi dan bersiap berangkat ke kantor. Dia juga tidak punya urusan untuk berlama-lama di rumah ini selain untuk tidur dan makan. Pria itu mengacuhkannya, jadi untuk apa Andrea begitu peduli? Itu makanan untuk siapa? Untuk Nyonya, karena Nyonya belum sarapan. Saya juga sudah menyiapkan sup pereda pengar.
Andrea membeku, sepertinya dia sudah ketahuan. Tidak lama setelahnya dia melihat James keluar dengan mengenakan kemeja putih, membawa buku braille yang ada di tangannya. Berhati-hatilah, Artadov kemungkinan punya banyak musuh. Kalau kamu teledor seperti kemarin, aku akan membiarkanmu. Andrea hanya menghela nafas, menghadapi pria seperti James tidak mudah. Karena pria itu terlihat angkuh meski memiliki kekurangan. Kelvin, panggil Andrea. Namun langkah James ikut berhenti. Apa? Kelvin yang membawaku kemari. Kamu merepotkan orangku. Hanya itu saja yang James katakan kemudian pergi meninggalkan Andrea. Andrea berusaha menahan diri untuk tidak berlari mendekati James dan menarik rambut hitam milik pria itu. Nyonya, Tuan memang bermulut pisau. Andrea hanya tersenyum tipis, memperlihatkan kelapangan dadanya dalam menghadapi sikap James. Yah, betul bukan? Andrea hanya harus menerima takdirnya dan berjalan sesuai seperti air yang mengalir. Sementara itu James meminta Kelvin menjelaskan apa yang terjadi semalam. Mengingat Andrea yang belum pulang sampai larut malam, James mau tidak mau menyuruh Kelvin mencari tahu kemana Andrea pergi. Kelvin menjelaskan apa yang terjadi malam itu dan sebagian penjelasan Kelvin berisi umpatan yang tak terduga. Kepa ***** wanita sialan itu memang titisan ternyata dia sengaja berselingkuh dengan pria breng ***** aku tidak tahan. Begitulah Kelvin menirukan ucapan Andrea ketika mabuk. James hanya diam dengan ekspresi datar. Dia putri sulung keluarga terhormat, tapi ternyata kelakuannya sama sekali tidak bermoral. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.